Selamat pagi para PNS petani nanam sayur. Hari ini saya rencana mau mindahkan semayan karena sudah besar-besar. Ini selada sama sawi sampong. Saya mau pindahkan ke media tanam yang sudah saya bersihkan. Tuh sebelah sana. Ini sudah saya bersihkan ya. Nah, di dalam sana itu air tampungannya. Nah, ntar kita cek ya. Nah, ini tampungan air yang berisi nutrisi, tapi ini saya baru alirkan karena saya baru baru kuras tadi. Nah, itu ada air baku yang baru saya alirkan. Kita tunggu sekitar segini ya, nanti kita baru isikan nutrisi. Ini ukurannya 1 meter kali 2 meter, lebarnya 1 meter, panjangnya 2 meter. Jadi supaya nggak masukin air terus. Kalau sudah besar airnya akan cepat habis atau nutrisinya akan cepat diserap. Nah, ini tanaman pakcoy yang sedang saya tanam. Ini tandonnya berbeda atau tampungan nutrisinya berbeda. Ini tampungan nutrisi. Nah, 16.000 liter per jam. Jadi saya kasih penturi cabang supaya oksigennya banyak, sehingga tanaman yang dihasilkan bisa maksimal pertumbuhannya. Di sebelah sana kale, atau kalau orang Indonesia bilang kale. Nah, ini lumayan teman-teman, kalau dijual per packnya bisa sampai $1. Sambil menunggu air yang di tandon itu terisi, kita akan meracik nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Namanya adalah AB mix. AB mix ini ada yang ini A, sudah saya masukin ke embernya. Yang ini B. Nah, ini untuk kapasitas 5 liter. Jadi nanti kita pakai gelas ukur untuk mengukur liternya. Ini 1000 ml, jadi sama dengan 1 liter. Jadi nanti masukin ke ember A. Itu untuk nutrisi A 5 liter, yang untuk B 5 liter. Kita akan coba yang A. Ini unsur haranya juga kita masukin. Kemudian yang B, A 5 liter, yang B juga 5 liter. Oh ya teman-teman, sebelum kita mengisi untuk kebutuhan tanaman, kita harus ukur dulu dengan TDS meter. Nah, ini namanya TDS meter. TDS meter ini mengukur kadar nutrisi atau ppm di dalam air, bukan pH ya, tapi untuk mengukur kadar nutrisi yang terdapat di dalam air. Kita ukur air bakunya dulu. Air baku yang bagus itu adalah di bawah 100 ppm. Nah, ini 22 ppm. Bisa kelihatan 22 ppm. Jadi air bakunya bagus untuk stok nutrisi. Baru kita masukin ke dalam. Tapi ingat, harus hitung
pas 5 liter ya, jadi dibikin 1 liter tuh. Dua, setelah masing-masing ember terisi 5 liter A, 5 liter B, kita akan aduk sampai nutrisinya itu larut tercampur dengan air ya. Yang ini yang A. Nah teman-teman, setelah selesai atau sudah terlarut semua, kita akan simpan nutrisi ini ke dalam ember stok atau ember penyimpanan. Jadi nggak langsung semua ditaruh ke tanaman ya, atau ke modul tanaman, tapi kita simpan. Nanti dari ember ini berapa mili akan diambil, berapa liter akan diambil, untuk mungkin 1 liter atau 2 liter akan ditaruh ke dalam tandon, dan tergantung penampungan airnya sih. Kalau kecil berarti per berapa mililiter gitu. Kalau ini kan tandonnya agak besar, jadi mungkin 1 liter diambil untuk masing-masing, 1 liter diambil untuk tandonnya nanti. Nah, ini untuk penyimpanan, untuk stok, nutrisi stok. Ini yang A, kita masukin. Yang B juga gitu, kita simpan. Ini yang B. Baik, ini tadi tandon yang sudah terisi. Coba kita cek airnya. Jadi sudah saya matikan karena sudah terbenam ya, sudah agak dalam lah ya. Mesin sudah terbenam, artinya udah bisa dimasuki nutrisi. Oke, kita akan masukin nutrisi sedikit demi sedikit, baru kita ukur ppm nya. Oke, pompa sudah saya hidupkan, tapi saya belum alirkan ke modul ya, belum saya alirkan. Satu liter A, tapi kalau sebenarnya tampungan airnya lebih kecil dari ini, tidak sampai 1 liter, ini mungkin 500 atau bahkan bisa juga 200, tergantung besar kecilnya tampungan nutrisi untuk dialirkan ke tanaman. Yang tadi 1 liter A, ini 1 liter B. Harus 1:1 ya teman-teman, 1:1 agar unsur haranya tercukupi. Masukin dan aduk. Aduk sampai rata. Kalau sudah teraduk rata, kita akan ukur airnya apakah sesuai dengan ppm yang dibutuhkan. Teman-teman, demikian video singkat saya. Semoga kali ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang baru belajar nanam, jangan menyerah, karena di awal memang pasti ada yang sulit atau ada yang ragu. Jangan ragu, karena bertani itu atau hasil dari pertanian itu pasti dibutuhkan orang, karena yang menjadi kebutuhan pokok orang adalah sandang, pangan, dan papan. Nah, yang paling penting juga salah satunya adalah pangan. Nah, kalau kita sama-sama belajar dan tidak berhenti, pasti kita bisa berhasil. Yang sering saya lihat pada saat bercocok tanam ini,
adanya petani yang sering tidak konsisten dengan bercocok tanam, sementara setiap orang itu membutuhkan makanan itu sehari itu 3 kali, jadi konsisten mereka makan. Nah, masalahnya kenapa ada yang gagal ada yang berhasil itu karena mereka tidak konsisten. Ingat teman-teman, curahan air yang deras itu tidak melubangi batu, tetapi titik-titik air yang konsisten lah yang membuat batu itu bisa berlubang. Saya percaya bahwa kalau kita konsisten, walaupun jatuh bangun membangun usaha pertanian, tetap aja konsisten, karena orang makan tidak berhenti. Nah, semoga channel kali ini bisa menjadi berkat bagi kita. Jangan lupa subscribe, komen, ataupun di kolom komentar Anda bisa kasih saran untuk pengembangan video ini, karena kita akan melakukan inovasi-inovasi yang baru lagi nanti. Siapa tahu nanti akan ada saran dari teman-teman yang membuat pertanian bisa terus berkembang, khususnya pertanian hidroponik. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Ciao.